Mereka adalah belahan jiwa yang sudah ditakdirkan. Jadi, aku harus membantu mereka agar bisa hidup bersama. Ya Tuhan, dari mana semua tengkorak manusia ini berasal? Kisah Putri Syifa, Putri Surga. Dahulu kala, ada seorang raja bernama Sutan dan sang ratu bernama Lili. Namun, mereka tidak memiliki anak laki-laki untuk menjadi pewaris tahta. Pada akhirnya, mereka pun mengadakan sebuah ritual permohonan anak. Beberapa tahun berlalu, sang ratu melahirkan seorang putra bernama Rama. Oh ya Tuhan, tolong aku. Sudah, kau diam saja, Kak Danu. Aku sudah berusaha diam, tetapi kakiku tetap gemetar yang mulia. Rama, anakku sayang, kemarilah. Iya, Ibu. Nah, ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu. Ada apa, Ayah? Beberapa hari ke depan, aku akan mengirimmu untuk belajar bertarung dan ilmu sihir kepada seorang petapa. Sejujurnya, aku tidak ingin kau pergi, nak. Jangan sedih, Bu. Aku berjanji, aku akan segera kembali padamu. Rama, putraku sayang. Setelah sang pangeran tumbuh dewasa dan sudah menguasai berbagai ilmu sihir dan juga bertarung dari sang petapa, dia meminta izin kepada petapa untuk kembali ke istana. Guru, aku rasa aku sudah mempelajari semua ilmu darimu, dan sekarang aku ingin pamit kepadamu untuk kembali ke rumahku. Itu artinya kau akan meninggalkanku sendiri di sini, Guru. Aku ingin pergi bersama Pangeran Rama. Kenapa begitu, Radi? Sebaiknya kau di sini saja membantu guru. Iya, kau jangan kemana-mana tanpa aku, Radi. Baiklah, Rama. Silakan, kau boleh pergi. Jangan membuat orang tuamu menunggu terlalu lama. Baik, Guru. Setelah kembali ke istana, sang raja meminta pangeran untuk segera menikah. Tetapi sang pangeran menolak dan hal itu membuat raja marah. Ayah, aku belum mau menikah, Ayah. Tolong jangan memaksaku. Tidak, Rama. Sekarang kau sudah dewasa. Kau harus segera menikah. Aku tidak bisa membiarkanmu terus seperti ini. Apa kau tahu, semua orang mengatakan bahwa hujan tidak turun karena kau masih belum menikah, Rama. Jangan memberikan alasan yang tidak masuk akal untuk memaksaku, Ayah. Aku belum mau mengikat janji dengan wanita manapun, Ayah. Jika kau tidak bisa menerima keputusanku, maka satu-satunya hal yang harus kulakukan adalah meninggalkan kerajaan ini. Rama, sejak kapan kau jadi keras kepala seperti ini? Pengawal, kunci semua gerbang istana. Jangan biarkan siapapun keluar dari istana ini. Cepat! Ayah, jika kau terus menolak, jangan harap kau bisa keluar dari sini. Para penjaga mematuhi perintah raja. Mereka pun menempatkan pangeran di sebuah ruang isolasi dengan menugaskan seorang pengawal untuk menjaga dan mengawasi pangeran. Pangeran Rama, kalau saja kau mendengarkan ayahmu untuk segera menikah, mungkin keadaannya tidak begini, Pangeran. Kau bukanlah aku, kau tidak akan mengerti. Baiklah, kalau kau perlu apa-apa, kau bisa bilang padaku, Pangeran. Baiklah, kau boleh pergi. Aku ingin sendiri dulu. Baik, Pangeran. Di kerajaan lain, ada seorang raja bernama Purin yang memiliki seorang putri bernama Putri Syifa. Raja tersebut ingin mencarikan seorang suami untuk putrinya, tetapi sang putri menolak untuk menikah. Sayang, sepertinya putri kita tidak menyukai pria manapun. Sudah, jangan memaksanya lagi, ya? Bukannya tidak mau, tetapi sebagai raja, aku bahkan tidak bisa menemukan suami untuk putriku. Lalu apa yang akan dipikirkan orang-orang tentangku, sayang? Mau ditaruh di mana mukaku ini? Ayah, ibu, maafkan aku.
aku sudah mengecewakan kalian. Kau benar. Aku sangat kecewa padamu. Baiklah, mulai hari ini kau boleh tinggal bersama pengasuh kerajaan. Setelah kau sadar, baru kau boleh kembali ke sini. Ya, Ayah. Di sisi lain, malaikat melihat bahwa Rama dan Shiva adalah sepasang yang sudah ditakdirkan. Oleh karena itu, malaikat membuat pertemuan bersama iblis untuk menyatukan mereka. Malaikat, bagaimana rencanamu untuk mereka? Apakah kau sudah memikirkannya? Putri Shiva dan Pangeran Rama adalah belahan jiwa yang sudah ditakdirkan. Jadi, aku harus membantu mereka agar bisa hidup bersama. Tapi mereka tinggal di kerajaan yang berbeda. Bagaimana caranya agar mereka bisa bertemu? Urusan itu aku serahkan padamu, wahai iblis. Setelah berdiskusi, iblis pun menuruti perintah malaikat. Dia membawa terbang sang putri dan menempatkannya di kerajaan Pangeran Rama. Lalu dia membaringkannya di sebelah Pangeran Rama. Hehehe, selesai. Tidak mungkin mereka tidak saling jatuh cinta. Sekarang giliranmu, malaikat. Hahaha. Kau sudah melakukannya dengan baik, iblis. Sekarang kau boleh kembali. Baiklah, malaikat. Malaikat pun membacakan sebuah mantra untuk membangunkan pangeran lalu pergi. Sang pangeran pun terpesona oleh sang putri. Jantungnya berdebar kencang dan dia jatuh cinta pada sang putri. Wah, indah sekali. Siapakah bidadari yang ada di hadapanku ini? Apakah aku sedang bermimpi? Kalau ini mimpi, sungguh aku tidak mau bangun lagi. Ya ampun, bagaimana dia bisa secantik ini? Karena terpesona oleh kecantikannya, Pangeran Rama langsung memasangkan cincin berlian di tangan sang putri sebagai tanda atas kenangan indah bersamanya saat itu. Lalu pangeran pun tidur kembali. Sementara itu, Putri Shiva terbangun. Karena melihat paras pangeran yang menawan, dia merasa kagum dan berkata dalam hati, "Ah, ya ampun, jika ayah memilihnya sebagai suamiku, aku akan sangat senang." Lalu dia tidur kembali di samping sang pangeran. Saat malam mulai sunyi, sang malaikat memerintahkan iblis untuk membawa sang putri kembali ke kerajaannya. Saat Pangeran Rama terbangun, dia tidak melihat keberadaan sang putri. Dia gelisah dan memohon kepada ayahnya untuk segera mencari sang putri. Rama, apa yang kau bicarakan? Wanita yang mana? Kau pasti sedang menghayal, Rama. Tidak, ayah. Aku tidak sedang menghayal. Aku benar-benar bertemu calon istriku. Meski hanya sebentar, aku yakin itu nyata. Sama sekali bukan mimpi, ayah. Tetapi penjaga bilang, tidak ada seorang wanita pun yang masuk ke sana. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Ayah, aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Tolong bantu aku menemukan dia, ayah. Aku tidak ingin hidup tanpanya. Ketika sang raja merasa bahwa omongan sang pangeran adalah omong kosong, dia menjadi yakin bahwa putranya tidak sehat secara mental. Lalu raja memerintahkan agar dibangun sebuah istana di dekat danau dengan tujuan agar pangeran bisa menenangkan dirinya di sana. Di sisi lain, ketika Putri Shiva terbangun, dia tidak lagi melihat pangeran. Dia hanya bisa meratapi cincin di jarinya sembari gelisah. "Putri, apakah kau sedang memikirkan sesuatu? Aku lihat kau begitu gelisah." "Nenek, aku punya permintaan padamu." "Apa yang kau butuhkan, Putri? Katakan saja, selagi aku mampu melakukannya, aku akan membantumu." "Bisakah kau membantuku menemukan seseorang?" Siapa orang yang kau maksud itu, Putri?" "Dia belahan jiwaku." "Hah? Belahan jiwamu?"
Benar, kita bertemu tadi malam. Tapi aku tidak tahu di mana dia sekarang. Aku sungguh ingin melihatnya lagi. Kau harus membantuku, Nek. Mendengar permintaan sang putri yang menginginkan dia menemukan belahan jiwanya, pengasuh berpikir mental sang putri sedang tidak sehat. Dia pun langsung melaporkan hal ini kepada Raja Purin. Pengasuh, apa yang kau bicarakan itu benar? Benar, Yang Mulia. Aku mendengar sendiri, Yang Mulia. Dia memintaku untuk mencari belahan jiwanya. Padahal kita tahu dia belum pernah berhubungan dengan pria manapun. Itu sebabnya aku curiga dan harus melaporkan hal ini kepadamu, Yang Mulia. Raja Purin terkejut mendengar semua ini. Hal ini membuat dia berpikir bahwa sang putri terkena gangguan mental. Dia tidak ingin menikah saja sudah membuatku cukup pusing. Dan sekarang dia malah begini. Semua jenderal dan menteri, tolong sampaikan perintahku. Siapapun pria yang dapat membantu menyembuhkan putriku dari penyakitnya, maka dia boleh menikah dengan putriku. Tapi, jika putriku tidak sembuh, maka mereka akan aku eksekusi. Setelah mendengar pengumuman itu, banyak pria dari segala penjuru datang untuk menawarkan bantuan. Namun nyatanya, dia tidak sakit. Hanya saja hatinya sedang patah. Akibatnya, semua pria yang datang pun dieksekusi. Pada saat itu, ada seorang pria bernama Elga yang diadopsi oleh pengasuhnya. Dia baru saja kembali setelah mempelajari ilmu sihir dan cara bertarung. Saat tiba di pintu masuk istana, dia tertegun melihat banyak berjajar tengkorak manusia. Ya Tuhan, dari mana semua tengkorak manusia ini berasal? Apa yang sudah terjadi saat aku hendak pergi? Anak muda, kenapa kau berdiri kebingungan di sana? Jangan bilang kau ingin mencoba menyembuhkan sang putri juga. Aku rasa kau tidak usah melakukannya. Kalau tidak, kau akan berakhir seperti mereka. Anak muda, sebaiknya kau pulang dan tidur saja, agar kau bisa hidup lebih lama. Emang apa hubungannya dengan tengkorak manusia ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Karena masih bingung, dia pun bertanya kepada pengasuh yang merupakan ibu angkatnya. Setelah mendengar semuanya, dia meminta kepada ibunya untuk membawa dia ke hadapan sang putri. Ibu, tolong cari cara supaya aku bisa bertemu dengannya. Siapa tahu aku bisa membantunya, Bu. Boleh saja, lagi pula kau dan sang putri sudah kenal dari sejak kecil. Mungkin bisa jadi sesuatu yang baik jika kau bertemu dengannya. Setelah Elga bertemu sang putri dan mendengar ceritanya, dia berjanji akan membantu sang putri supaya sang putri bisa bertemu dengan Pangeran Rama. Percayalah padaku, Putri. Sekalipun aku harus pergi ribuan mil menjelajahi kerajaan, aku akan menemukannya untukmu. Aku berjanji. Terima kasih saudaraku Elga. Jaga dirimu baik-baik ya. Baik, Putri. Setelah berminggu-minggu pergi, Elga pun tiba di kerajaan Pangeran Rama. Dia mendengar bahwa ada satu pangeran yang menderita karena terpisah dari putrinya. Hal ini membuat Elga senang dan ingin segera menemui pangeran itu. Salam yang mulia. Kau siapa? Kenapa kau ingin menemuiku? Ada sesuatu yang sangat penting yang ingin aku katakan kepadamu. Aku tahu keberadaan putri yang selama ini kau cari. Elga menceritakan semuanya kepada Pangeran Rama. Setelah mengetahui hal itu, pangeran merasa bahagia dan semua kekhawatirannya pun lenyap. Lalu dia bergegas pamit kepada ayahnya untuk menemui belahan jiwanya. Baiklah, Nak. Jika kau sudah memutuskan untuk mencari belahan jiwamu, aku tidak bisa menolaknya. Kau boleh pergi, Nak.
Semoga perjalananmu selalu aman ya, Nak. Iya, benar, Nak. Hati-hati ya. Jika terjadi sesuatu padamu, tolong beritahu kami. Baik, aku mengerti, Bu. Selamat tinggal, Ayah, Ibu. Baiklah, Nak. Begitu sampai di kerajaan Putri Shiva, Elga meminta sang pangeran untuk berpakaian layaknya seorang pengirim surat kabar. Kenapa harus berpakaian seperti pengirim surat? Bukankah lebih baik seperti ini saja? Jika kau masuk dan langsung mengatakan aku pangerannya, kau pasti akan diusir oleh para penjaga. Kalau kau berpakaian seperti pengirim surat, kau bisa beralasan untuk bertemu sang putri. Takkan ada seorang pun yang mencurigaimu saat masuk ke istana. Wah, idemu brilian, sobat. Apa? Sobatmu? Sekarang ikuti aku dan ganti pakaianmu supaya kau bisa segera bertemu putri. Saat memasuki istana, sang pangeran melepas cincinnya dan memberikan surat kepada pengawal untuk dikirimkan kepada Putri Shiva. Pengawal, tolong kirimkan surat ini dan segera panggil sang putri. Baik-baik. Tetapi aku tidak bisa menjamin apakah putri akan menerimanya atau tidak. Ketika sang putri melihat surat itu, dia sama sekali tidak tertarik. Namun begitu dia melihat cincin yang ada di surat tersebut, dia langsung bergegas untuk menemui orang yang mengirim surat itu. Saat keduanya bertemu, mereka begitu bahagia, hingga kebahagiaan itu tak dapat terlukiskan. Setelah mengetahui bahwa keduanya adalah belahan jiwa yang sudah ditakdirkan, Raja Purin pun langsung menyiapkan pernikahan mereka dan memberkati mereka dengan kekayaan yang berlimpah. Sementara itu, Raja Sutan dan Ratu Lili juga sangat gembira mendengar berita itu. Sejak saat itu, kedua kerajaan tersebut menjalin ikatan yang sangat kuat dan mereka hidup bahagia selamanya.